Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita dan kita akan masuk dalam doa syukur pagi ini. Biarlah doa pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya, dan menikmati baitnya, dan menikmati baitnya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Mulia, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu saat ini. Berbicaralah bagi kami ya Bapa. Roh Kudus Tuhan belas kasihani kami, buat kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Lalu kami mau hidup seturut firman-Mu ya Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita benar-benar mengaku percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, berarti kita harus mau untuk tetap berada di jalan Tuhan, untuk tetap hidup di jalan Tuhan, untuk tetap hidup melakukan semua kehendak Tuhan. Sebab di jalan Tuhan itulah kita dibentuk, di jalan Tuhan itulah kita diubah, di jalan Tuhan itulah kita dibaharui. Tentu tidak mudah tetap berjalan di jalan Tuhan, dan kita harus pahami bahwa berjalan di jalan Tuhan bukan berarti ada di dalam kenyamanan hidup. Justru berada di jalan Tuhan, kita akan dibawa kepada persoalan-persoalan hidup yang memang Tuhan izinkan itu terjadi di dalam kehidupan kita, supaya lewat persoalan-persoalan hidup itulah kita dibentuk. Lewat persoalan-persoalan hidup itulah kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan atas kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan, Yeremia 29 ayatnya yang ke-11, firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi saudara, kalau kita berada di dalam jalan Tuhan, berarti kita tidak boleh lagi hidup di dalam rencana kita secara pribadi. Tetapi kita harus menyerahkan segenap hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Lalu kita harus mau berjalan di jalan Tuhan, karena di jalan Tuhan itulah ada rancangan-rancangan Tuhan, ada rencana Tuhan yang terbaik untuk kehidupan kita, seperti yang firman Tuhan katakan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Saudara, kalau dikatakan untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan, kita tidak boleh berpikir bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita kenyamanan hidup selama di dunia ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, justru ada di dalam rancangan Tuhan. Disitulah kita diproses, disitulah kita dibentuk, dan sekalipun itu menyakitkan, kita harus rela, kita harus mau untuk menerima semua itu, karena di balik proses itu kita akan semakin dimurnikan, sehingga manusia batinia kita akan dibentuk menjadi pribadi seperti yang Allah kehendaki. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah kenapa kalau kita mau membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 28 dan ayat 29, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya mau katakan dulu di sini bahwa ada kalimat Allah turut bekerja, tetapi sebenarnya kalau kita mau memeriksa bahasa aslinya, tidak ada kata turut. Allah bekerja dalam segala sesuatu. Artinya ada berbagai masalah, ada berbagai persoalan, ada berbagai tantangan, ada berbagai hal yang bisa dipakai oleh Allah untuk membentuk kita, supaya kita semakin hari semakin mengerti apa yang Tuhan kehendaki, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.
Saudaraku, lalu kalau ayat 29 kita baca, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Perhatikan baik saudaraku, dikatakan di sini bahwa orang yang dipilih oleh Allah ditentukan juga untuk menjadi serupa. Jadi kita ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan Kristus. Oleh sebab itu di dalam kehidupan ini kita harus belajar hidup sama seperti Kristus hidup. Sekalipun di dalam perjalanan hidup itu ada banyak persoalan yang begitu membuat kita menderita, yang begitu menyakitkan, tetapi kita tahu kalau itu yang dipergunakan Tuhan untuk membentuk kita, maka kita harus bersyukur untuk semuanya itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya kita, tetapi Tuhan Yesus sendiri belajar dari apa yang dideritanya. Kalau kita mau membaca Ibrani pasal yang kelima, mulai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9, dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Ayat 8, perhatikan baik. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Inilah saudaraku contoh hidup yang harus kita ikuti. Belajar daripada apapun yang kita alami, sekalipun itu penderitaan, tetapi kita tahu lewat pembentukan itulah kita dimurnikan di dalam Tuhan menjadi pribadi yang berkenan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh menerima kebenaran firman-Mu saat ini, yang mengajarkan kami bagaimana kami harus tetap hidup di jalan-Mu. Bagaimana kami harus tetap melihat bahwa segala sesuatu yang Engkau rancangkan kepada kami, itulah yang akan mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kami. Karena rancangan-Mu adalah rancangan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Ya Bapa, terima kasih. Roh Kudus Tuhan kiranya terus menuntun kami untuk tetap hidup di dalam kebenaran-Mu hari lepas hari, supaya kami tetap ada di jalan-Mu dan hidup hanya untuk melakukan kehendak-Mu ya Bapa, supaya kehidupan kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Bapa. Terima kasih Bapa, firman-Mu menyadarkan kami dan memberkati kami. Saat ini kami mau mengangkat tangan di hadapan Allah Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan memberkati kami semua. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, percayalah ketika engkau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan bukan saja menyertai langkah hidupmu, tetapi juga Dia akan memberkati hidupmu. Shalom.